Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kelas daring Talan Matematika SD Mumtaz 1 dan 2 Taman bersama saya Bunita ya. Semoga anak dan semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat terus untuk belajar matematikanya. Oke, karena pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pecahan biasa dan pecahan campuran, hari ini kita akan membahas dalam bentuk yang berbeda, yaitu desimal dan persen. Oke, langsung saja yang pertama desimal. Desimal ini adalah bentuk pecahan dengan penyebut yang berkelipatan 10. 10, 100, 1000, 10.000. Jadi penyebutnya itu kelipatan 10. Nah, di dalam matematika desimal ini ditandai dengan adanya tanda koma di antara angka tanpa dipisah oleh spasi. Cara menuliskannya seperti ini. 2,5 ya, yang ini 2,5. Artinya ini adalah 25 per 10. Kenapa penyebutnya 10? Karena ada satu angka di belakang koma, yaitu 5 ya. Karena ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10 atau yang memiliki 01 seperti itu. Kemudian contoh lain, 1,75. Artinya 1,75 ini adalah 175 per 100 ya. 175 per 100. Kenapa penyebutnya 100? Karena ada dua angka di belakang koma, yaitu 7 dan 5. 1,75. Maka penyebutnya 100. Kemudian apabila ada 3,140, artinya 3140 per 1000. Kenapa 1000? Karena ada 3 angka di belakang koma, yaitu 1, 4, dan 0. Jadi 3,140 itu sama dengan 3140 per 1000. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Bagaimana dengan operasi hitungnya? Yang pertama, apabila kita ingin menjumlahkan pecahan satu desimal, contohnya 0,4 ditambah 0,8, itu hasilnya 1,2. Dari mana? Dari sini. Nah, kita jumlahkan, komanya harus sejajar. Ingat, komanya harus sejajar. Jadi 0,4 ditambah 0,8 bisa dilihat, 4 ditambah 8 adalah 12, 2 kita tulis, 1 simpan atas, maka 1,2. Kemudian apabila menjumlahkan pecahan dengan 2 desimal, 5,85 ditambah dengan 2,5, maka komanya cara penulisannya harus disejajarkan. Nah, lihat, harus disejajarkan ya, ini. Nah, jadi 5-nya turun, 8 ditambah 5 adalah 13, 3 simpan 1, maka karena ada simpanan 1, 5 tambah 2, 7, 7 tambah simpanan 1 tadi jadi 8, maka hasilnya 8,35. Kemudian untuk menjumlahkan pecahan biasa dengan desimal, nah apabila ini digabung, bisa dengan pecahan desimalnya diubah ke dalam pecahan biasa atau sebaliknya, pecahan biasa yang ke desimal. Kalau dalam contoh soal ini, pecahan biasanya yang diubah, pecahan desimalnya yang diubah ke pecahan biasa, yaitu 0,5 ditambah 2 per 5 sama dengan ini 0,5 menjadi 5 per 10, 2,5-nya menjadi 4 per 10. 0,5, kenapa kok penyebutnya 10? Karena ada satu angka di belakang koma. Kemudian kenapa 2 per 5 ini jadi 4 per 10? Kok dia jadi 4 per 10? Karena kita harus menyamakan penyebut dengan yang 5 per 10 ini. Nah, apabila ingin diubah ke penyebutnya 10, maka 5 kali 2 di atasnya juga harus dikali 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4, 5 kali 2 sama dengan 10. Maka 2 per 5 menjadi 4 per 10. Seperti itu. Karena sudah sama penyebutnya, maka tinggal dijumlahkan. 5 tambah 4, 9, penyebutnya tetap 10. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bentuk persen. Yang pertama, persen ini adalah pecahan dengan penyebut 100. Dilambangkan dengan tanda seperti ini. Nah, dilambangkan dengan tanda seperti ini. Jadi ingat, persen itu dilambangkan dengan penyebut persen ini adalah pecahan dengan penyebut 100. Dia bukan penyebutnya 10, 1000, 10.000 bukan, tapi 100. Lambangkan seperti ini. Oke.
Lanjut, cara penulisannya seperti ini. Cara menulisnya adalah 25%. Artinya itu 25 per 100. Kemudian lagi 175%. Artinya 175 per 100. Contoh lainnya 340%. Nah, 340% artinya ini adalah 340 per 100. Oke. Mengubah pecahan biasa dan desimal menjadi persen. Nah, ini ada beberapa contoh untuk mengubahnya. Yang pertama adalah apabila ada satu angka di belakang koma seperti ini, satu angka di belakang koma 0,7. 0,7 itu kan berarti dia per 10, berarti 7 per 10. Kalau ingin diubah ke dalam bentuk persen, maka penyebutnya ini harus dikalikan dengan 10. Karena penyebut harus dikalikan dengan 10, maka pembilang juga harus dikalikan dengan 10. Sama-sama dikali 10, dapatlah 70 per 100. Nah, karena dia penyebutnya sudah 100, maka dia bisa diubah menjadi dalam persen, yaitu 70%. Intinya kita harus mengubah suatu pecahan itu menjadi atau memiliki penyebut 100. Intinya seperti itu. Kemudian yang kedua, 0,54. Karena ada dua angka di belakang koma, maka dia 54 per 100. Karena sudah 54 per 100, maka bisa diubah atau ditulis dalam bentuk 54%. Kemudian yang ketiga hampir sama, dia juga punya 3 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma, maka 128 per 100 atau 128%. Nah, sekarang bagaimana apabila dia 3 angka di belakang koma? 3 angka di belakang koma seperti ini, 0,495. Ini kan ada 3, maka penyebutnya kan 1000, 495 per 1000. Ya, 495 per 1000. Apabila sudah 3 angka karena dia punya penyebutnya 1000 dan kita ingin mengubah ke dalam bentuk persen 100, maka harus dibagi 10. 1000-nya harus dibagi 10. Karena pembilang dibagi 10, karena karena penyebut dibagi 10, maka pembilang juga harus dibagi 10. Jadi 1000 bagi 10 adalah 100, 495 bagi 10 adalah 49,5. Jadilah dia 49,5%. Nah, nomor 5 ini contohnya bersama dengan nomor 1, 4,3, yaitu satu angka di belakang koma maka memiliki penyebut 10. Karena dia punya penyebut 10 dan kita ingin mengubah ke dalam bentuk persen dengan penyebut 100, maka harus dikalikan dengan 10. Jadi hasilnya 10 kali 10 100, 43 kali 10 sama dengan 430. Maka hasilnya 430%. Seperti itu caranya. Nah, sekarang bagaimana operasi hitung dengan menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran dan pecahan desimal. Oke. Yang pertama adalah 3/4 tambah 0,3 dikurang 24%. Ini adalah cara yang pertama. Yang cara pertama ini dengan mengubah semuanya ke dalam bentuk pecahan biasa. 3/4 tetap ditulis 3/4. Nah, 0,3 ini menjadi 3/10 karena satu angka di belakang koma. 24% diubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 24/100. Seperti itu. Kemudian, nah, karena penyebutnya ini tidak sama, maka harus disamakan dulu, yaitu semuanya ini yang bisa dibagi 4, bisa dibagi 10 dan bisa dibagi 100, yaitu penyebutnya adalah nilainya 100. 3/4 ingin dijadikan ke penyebut 10, maka 3/4 ini harus dikalikan berapa sama dengan nanti supaya ininya 100, maka dikali dengan 25. Kalau penyebutnya dikali 25, maka atasnya dengan 25. 3 kali 25 sama dengan 75. Nah, 4/25 dikali 25 sama dengan 100, maka 75/100 ini adalah ini. Nah, bagaimana dengan 3/10? Apabila 3/10 ini adalah dikalikan dengan 100 juga.
3/10 dikali berapa supaya sama dengan nanti penyebutnya 100, maka harus dikali dengan 10. Karena bawahnya kali 10, atas juga kali 10, maka ini 30/100. Nah, mohon maaf ini Ibu ada salah tulis ya, ini harusnya 30/100 dikurang dengan 24/100. Jadinya hasilnya karena sudah sama penyebutnya maka tinggal dijumlahkan, hasilnya 81/100. Nah, yang kedua, bagaimana dengan cara yang lain? Bisa dengan cara mengubah ke pecahan desimal, yaitu 1,56 ditambah dengan 7/20. 7/20 ini bisa diubah ke dalam bentuk penyebutnya 100. Nah, coba. Apabila ingin diubah ke dalam bentuknya 100, ya, diubah ke dalam bentuknya 100, maka 7/20 dikali berapa supaya nanti penyebutnya adalah 100. Berarti dikali 5. Karena bawah kali 5 maka atas kali 5. 7 kali 5 sama dengan 35. 35/100, maka dapatlah ini 35/100 ditambah 0,15. Sedangkan 35/100 ini adalah 0,35. Sama dengan, langsung kita jumlahkan, hasilnya dapat 1,36. Oke, untuk lebih jelas dan memahaminya lagi, sekarang Anda coba ada beberapa soal dikerjakan terlebih dahulu, dan seperti biasa nanti difoto dan dikumpulkan ke saya. Jangan lupa tulis nama lengkap dan kelasnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.